Oke, baik. Marilah kita awali pada pelajaran pagi hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada materi hari ini yaitu kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang 1945. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang KD dan indikator pencapaian materi. KD 3.1 menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indikator pencapaian materinya ada dua. Yang pertama, dapat membangun nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab atas fungsi lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian dapat mengidentifikasi suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Nah, jadi kita akan belajar tentang kewenangan lembaga negara. Maka kita harus tahu pengertian lembaga negara. Mengutip dari buku lembaga negara dalam UUD RI tahun 1945 karya Laurentius Arliman S. Hans Kensel, ada dua definisi lembaga negara dalam arti luas dan arti sempit. Lembaga dalam arti luas yaitu setiap individu atau organisasi yang memiliki fungsi. Lembaga dalam arti luas yaitu individu atau organisasi yang memiliki fungsi tertentu untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam arti sempit, setiap individu dapat dikatakan organ atau lembaga negara apabila secara pribadi mempunyai kedudukan hukum tertentu untuk melakukan sesuatu atas nama negara. Nah, ini kalian wajib memahami tentang pengertian lembaga negara. Ada dua, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Oke, next. Nah, baru kita akan masuk kepada macam-macam lembaga negara dan kewenangannya. Ada banyak lembaga negara dan kita akan mulai dari presiden. Presiden beserta wakil presiden merupakan satu lembaga penyelenggara kekuasaan eksekutif tertinggi di bawah UUD. Secara politik, presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR ataupun DPR, melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilih. Tugas presiden sebagai eksekutif kepala negara, kepala pemerintahan ialah memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Selain itu juga membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR, serta mengangkat duta dan menerima duta negara lain dengan persetujuan DPR. Tadi merupakan presiden sebagai eksekutif, kemudian presiden sebagai legislatif, yaitu membentuk undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan juga menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Itu salah satu kewenangan dari presiden yang legislatif seperti itu. Kemudian untuk tugas yudisialnya, presiden sering disebut sebagai hak prerogatif atau privilege dari presiden. Nah, biasanya kita akan menjumpai hak-hak istimewa yang melekat pada presiden selaku kepala negara. Salah satu di antaranya memberi gerasi dan rehabilitasi. Next, MPR. Nah, tugas dari MPR antara lain untuk mengubah dan menetapkan undang-undang, memberhentikan presiden dan wakil presiden berdasarkan putusan MK, memilih presiden dan wakil presiden untuk mengisi jabatan bila terjadi kekosongan, serta menyaksikan pengucapan sumpah presiden dan wakil presiden. Kemudian ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai yang diatur dalam Undang-Undang Negara RI tahun 1945 pasal 20. DPR memiliki 3 fungsi, antara lain fungsi legislasi, anggaran, dan fungsi pengawasan. Apa itu fungsi legislasi? Fungsi legislasi merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Sedangkan fungsi anggaran yaitu kewenangan membahas dan memberi persetujuan atas rancangan anggaran negara yang diajukan presiden dalam bentuk rancangan undang-undang terkait anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Kemudian ada fungsi pengawasan.
yaitu DPR mempunyai kekuasaan untuk mengawasi kinerja pemerintah. Nah, selain ketiga fungsi tersebut, DPR juga memiliki fungsi lain, seperti mengusulkan pemberhentian presiden sebagai tindak lanjut dari pengawasan tadi, dan memberikan pertimbangan kepada presiden atas pemberian amnesti atau abolisi, dan sebagainya. Selanjutnya ada DPD. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan DPD ini hanya bersifat tambahan dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Dalam Undang-Undang RI tahun 1945 pasal 22D, hasil amandemen yang menegaskan bahwa wewenang DPD antara lain dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan kekuasaan pusat dan daerah. Lebih lanjut, DPD juga ikut membahas rancangan tersebut serta turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang telah dirancang. DPD juga memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Namun, beberapa ahli hukum menyebut bahwa sebenarnya DPD tidak memiliki kewenangan yang sifatnya otonom di bidang legislasi. Dalam artian, DPD tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan dalam proses pengambilan keputusan sama sekali. Menurut pendapat Zimli Asidiki. Jadi, bisa kita simpulkan DPD hanya bersifat kedaerahan. Nah, nanti aspirasi dari daerah disalurkan kepada DPR, seperti itu. Bisa dipahami terlebih dahulu. Oke, next, selanjutnya ada BPK. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Tugas dan kewenangan BPK diatur dalam bab 8A Undang-Undang Negara RI tahun 1945. Terdiri dari 3 pasal dan 7 ayat, seperti yang tertulis di dalamnya. Nah, BPK ini bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang hasilnya akan diserahkan pada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Kekuasaan ini dikenal dengan sebutan kekuasaan eksaminatif. Jika ditemukan adanya penyimpangan dalam proses ini, maka DPR, DPD, maupun DPRD berhak menindaklanjuti dengan menggunakan hak-hak dewan atau disampaikan pada aparat penegak hukum. Selanjutnya ada MA. Sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman, MA bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Negara RI tahun 1945. Kewenangan yang dimiliki antara lain mengadili perkara pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU, dan juga memberikan pertimbangan kepada Presiden jika hendak memberi gerasi dan rehabilitasi. Nah, sampai slide ini, jika ada pertanyaan langsung disampaikan. Kemudian selanjutnya ada MK atau Mahkamah Konstitusi. MK juga memiliki kewenangan kekuasaan kehakiman. Pembentukan MK ini bertujuan untuk menjaga kemurnian konstitusi atau the guardian of the constitution. Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menguji dan meluruskan setiap tindakan lembaga-lembaga negara yang bertentangan dengan konstitusi melalui proses pengadilan. Dalam proses ini, MK berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir ketika putusannya telah final. Kemudian ada KY. KY merupakan suatu badan kehakiman yang berada pada kekuasaan kehakiman, tetapi tidak menyelenggarakan peradilan. Lembaga negara dibentuk dengan tujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim agar kekuasaan kehakiman tetap terkontrol. Maka dari itu dibutuhkan seorang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang hukum, serta mempunyai integritas dan pengabdian yang tinggi untuk menjadi anggota dalam komisi ini.
Baik, dari penjelasan di atas, saya tunggu jika ada pertanyaan. Nah, ini wajib kita pahami ya. Eh, Kita kaji ulang lagi bersama-sama sebelum kembali ke ringkasan. Dari pengertian lembaga negara, ada dua dalam arti luas dan arti sempit. Bisa dibaca. Kemudian ada macam-macam lembaga negara. Yang pertama presiden. Apa itu presiden? Bagaimana kekuasaannya? Bagaimana kewenangannya? Bisa dibaca dan dipahami. Selanjutnya ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Bisa dipahami. DPR. DPR mempunyai tiga fungsi. Yang pertama ada legislasi, anggaran, dan pengawasan. Nah, ini wajib kita pahami ya, apa bedanya. Kemudian ada DPD. DPD ini lebih bersifat kedaerahan, mengatur urusan-urusan yang ada di daerah. Berbeda dengan DPR. Yang selanjutnya ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. BPK ini sangat vital perannya ya, untuk memeriksa, mengelola, dan bertanggung jawab tentang keuangan negara. Kemudian ada MA. Ini wajib dipahami apa bedanya MA, MK, dan KY. MA ini lebih ke mengadili perkara tingkat kasasi dan menguji perundang-undangan di bawahnya. Itu untuk MA. Ada di dalam pasal 24 ayat 1. Selanjutnya yaitu MK. Nah, MK lebih ke menguji dan meluruskan setiap tindakan lembaga negara yang bertentangan dengan konstitusi.
MK berwenang untuk mengadili tingkat pertama dan terakhir. Seperti jika ada pemilu, terdapat perselisihan, maka akan diadili di MK. Kemudian KY ini lebih kepada menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim agar hakim-hakim mempunyai integritas. Oke, sudah. Nah, kita masuk ke dalam ringkasan. Ringkasan pada materi hari ini yang pertama, lembaga negara merupakan sekumpulan institusi negara yang memiliki kewenangan sesuai dengan Undang-Undang 1945. Lembaga negara sendiri dibentuk oleh negara, dari negara, dan untuk negara, sehingga akan membentuk suatu pemerintahan negara. Lembaga-lembaga negara termasuk ke dalam kekuatan suprastruktur politik yang terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Bisa dicatat terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada tugas. Tugas yang pertama adalah bagaimana peran Presiden dalam pengambilan keputusan anggaran belanja negara. Bagaimana jika disepakati dan bagaimana jika tidak disepakati. Dikaji dengan contoh kejadian terbaru. Nah, ini merupakan tugas kelompok anggota per kelompok 5 diurutkan dari absen. Nah, kita akan membahas di pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Bisa dibagi sendiri kelompoknya. Baik, oke. Jika sudah, maka kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.